Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hidayat. Saya dosen Universitas Bina Bangsa, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Pada video pembelajaran ini saya akan menjelaskan tentang pengertian kurikulum, definisi, fungsi, dan peranan kurikulum. Latar belakang kurikulum. Di sini ada kurikulum secara etimologi dan kurikulum secara tradisional. Webster mengatakan bahwa kurikulum adalah berasal dari kata kurer dalam bahasa Latin curere, yang berarti berlari cepat, tergesa-gesa, menjalani. Kata curere dikatakan menjadi kurikulum, yang berarti lebih cepat, pacuan balap berkereta, pacuan berkuda, berkaki, berjalan, atau suatu tanda berhenti, lapangan perlombaan, dan gelanggang atau jalan. Kurikulum secara tradisional, di mana pertengahan abad ke-20 pengertian kurikulum berkembang dan dipakai dalam dunia pendidikan, yang berarti sejumlah pelajaran yang harus ditempuh oleh siswa untuk kenaikan kelas atau ijazah. Kurikulum secara modern, di mana memiliki arti suatu usaha terencana dan terorganisir untuk menciptakan suatu pengalaman belajar pada siswa di bawah tanggung jawab sekolah atau lembaga pendidikan untuk mencapai suatu tujuan. Nah, selain itu, kurikulum juga memiliki definisi, yang mana perkataan kurikulum mulai dikenal sebagai suatu istilah dalam dunia pendidikan sejak kurang lebih 1 abad yang lalu, di mana istilah kurikulum itu menjadi pertama kalinya digunakan dalam bidang olahraga, yaitu suatu alat yang membawa orang dari start sampai ke finish. Baru pada tahun 1955 istilah kurikulum digunakan dalam bidang pendidikan. Nah, menurut Hamid Hasan 1988, kurikulum sebagai suatu ide yang dihasilkan melalui teori-teori dan penelitian, khususnya dalam bidang kurikulum dan pendidikan. Kurikulum sebagai suatu rencana tertulis sebagai perwujudan dari kurikulum sebagai suatu ide yang di dalamnya memuat tentang tujuan, bahan, kegiatan, alat-alat, dan waktu. Kemudian kurikulum sebagai suatu kegiatan yang merupakan pelaksanaan dari kurikulum sebagai suatu rencana tertulis dalam bentuk praktik pembelajaran. Kurikulum juga sebagai suatu hasil yang merupakan konsekuensi dari kurikulum sebagai suatu kegiatan dalam bentuk ketercapaian tujuan kurikulum, yakni ketercapaiannya perubahan perilaku atau kemampuan tertentu daripada peserta didik. Nah, selanjutnya ada beberapa pengertian kurikulum menurut Perwadi, di mana kurikulum formal berupa dokumen yang dijadikan sebagai pedoman dan panduan dalam melaksanakan kurikulum. Selanjutnya fungsi kurikulum, di mana sebagai acuan belajar. Dengan adanya kurikulum, siswa mengetahui materi apa saja yang harus dipelajari dan juga dipahami, sehingga siswa dapat mempersiapkan ujian dengan lebih baik. Nah, fungsi untuk guru sebagai pedoman pengajaran pada siswa.
Kurikulum memberikan patokan yang jelas tentang proses pengajaran juga materi yang harus diberikan pada anak didik. Nah, untuk kepala sekolah, kurikulum sebagai pimpinan penyelenggaraan pendidikan di sekolah adalah sebagai pedoman pengelolaan sistem pendidikan. Kurikulum juga berfungsi sebagai patokan pengawasan kepala sekolah, juga sebagai indikator keberhasilan pembelajaran. Nah, peranan kurikulum di mana ada peranan konservatif. Nah, ini merupakan peranan melestarikan berbagai nilai budaya sebagai warisan masa lalu, dikaitkan dengan era globalisasi sebagai akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memungkinkan mudahnya pengetahuan budaya asing menggerogoti budaya lokal. Maka peran konservatif dalam kurikulum memiliki arti yang sangat penting. Melalui peran konservatifnya, kurikulum berperan dalam menangkal berbagai pengaruh yang dapat merusak nilai-nilai luhur masyarakat. Nah, selanjutnya peranan kreatif, di mana peranan ini manakala kurikulum tidak mengandung unsur-unsur baru, maka pendidikan selamanya akan tertinggal. Yang berarti apa yang diberikan di sekolah pada akhirnya akan kurang bermakna. Maka itu tidak relevan lagi dengan kebutuhan dan tuntunan sosial masyarakat. Kemudian peranan kritis dan evaluatif. Nah, di mana peranan ini menyeleksi nilai dan budaya mana yang perlu dipertahankan dan mana yang nilai atau budaya baru yang mana yang harus dimiliki anak didik. Dalam rangka inilah peran kritis dan evaluatif kurikulum. Nah, sejauh ini apakah ada pertanyaan? Bila ada pertanyaan, silahkan komentar di bawah ini atau di kolom komentar. Terima kasih. Itulah pemaparan terkait dengan pengertian kurikulum, peranan dan fungsi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.